pagi. Mbak. Pagi. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Reni Anjasmara yang akan memandu acara hari ini. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang pemindahan ASN Pusat ke Ibu Kota Baru yaitu ke Kalimantan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hal ini tentu akan mengakibatkan adanya perpindahan pegawai pemerintahan, terutama yang saat ini bekerja di pusat. Nah, materi inilah yang akan kita diskusikan bersama ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini juga ada 3 narasumber yang siap untuk membahas materi ini. Inti yang akan kita bahas adalah yang pertama sebab, yang kedua adalah akibat dan dampak, dan yang terakhir adalah solusinya. Baik, mungkin dipersilakan untuk narasumber pertama untuk memperkenalkan diri dan kira-kira apa sih yang menjadi sebab-sebab dalam kasus ini. Silakan untuk narasumber pertama. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kenalkan saya Evan Kaedi. Mungkin langsung saja ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah pusat akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara Baru atau kita sebut IKN. Sehingga PNS mau tak mau harus ikut pindah juga ke sana. Mungkin ada beberapa alasan teknis mengapa pemerintah memutuskan pindah ke Kalimantan Timur. Yang pertama, penduduk di Jawa itu sudah terlalu padat. Salah satunya dilakukan karena kita melihat ketergantungan Indonesia pada Pulau Jawa sudah sangat tinggi. Mungkin hampir sekarang sekitar 56% Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Alasan yang kedua, kontribusi ekonomi pada PDB atau produk domestik bruto yang sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Pemerintah ingin menghapus istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus ditingkatkan. Alasan yang ketiga, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Mungkin dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Kemudian yang keempat, pertumbuhan urbanisasi itu sangat tinggi. Dengan konsentrasi penduduk terbesar itu ada di Jakarta di Jabodetabek. Yang mungkin memasuki peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Untuk alasan yang kelima, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Mungkin sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Selain itu, wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api seperti Gunung Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi dan tsunami. Akan tetapi, pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru dilakukan mungkin secara bertahap dengan menentukan kementerian atau lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Dengan demikian mungkin diharapkan ASN yang sudah siap bekerja di Ibu Kota Negara Baru ketika presiden dan wakil presiden yang diperkirakan mungkin akan pindah pada tahun 2024. Mungkin itu Mbak menurut saya sebab kenapa IKN akan dipindahkan. Oke, terima kasih Pak. Betul sih ya teman-teman yang dikatakan Mas Elvan tadi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab itu. Salah satunya ya faktor penduduk yang sangat padat di Jawa. Yang kedua kontribusi ekonomi, yang ketiga konversi lahan, yang keempat urbanisasi yang sangat tinggi, dan yang kelima ancaman bencana alam. Mungkin selanjutnya setelah kita tahu penyebab-penyebabnya seperti tadi, mungkin bisa dilanjut ke narasumber berikutnya mengenai dampak atau akibatnya seperti apa. Dipersilakan pada narasumber kedua untuk memperkenalkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pemindahan SN ke IKN ya. Nah, dalam proses pemindahan ibu kota ini akan banyak menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar dan ASN tentunya.
Dan adapun dampak positif dan negatif dari perpindahan ASN ke ibu kota baru, yaitu dampak positifnya yang pertama di sektor perkebunan dan pertanian di daerah Kalimantan, khususnya di daerah ibu kota baru, nantinya produksinya akan meningkat seiring pertumbuhan populasi, termasuk perpindahan ASN ke sana. Kedua, sektor infrastruktur dengan perpindahan ASN ke ibu kota baru akan menunjang peningkatan infrastruktur di wilayah ibu kota baru dan daerah sekitarnya yang sebagai daerah penyangga ibu kota baru nantinya. Yang ketiga, sektor properti. Di sektor ini akan terjadi peningkatan karena tingginya permintaan atau demand seiring kedatangan ASN dan akan menjadi pemukiman-pemukiman baru di sana. Dan selanjutnya, sektor pelayanan dan jasa akan ikut terjadi peningkatan karena tingginya permintaan dan bertambahnya populasi dan seiring perpindahan ASN nantinya. Dan beralih ke dampak negatif, satu akan terjadi inflasi yang sangat besar karena perpindahan ekonomi dan tenaga ASN yang besar dan masif. Karena di masa lalu dulu maksudnya semua itu berpusat di Pulau Jawa dan kemudian dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Yang kedua, ketidaksiapan ASN. Nah, dengan pemindahan ASN ke ibu kota baru, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Dan yang pastinya butuh persiapan yang matang, karena perpindahan ASN ini akan banyak melibatkan faktor internal dari ASN itu sendiri. Dan yang ketiga, terjadi kesenjangan SDM, di mana ASN di instansi pusat akan pindah atau bermutasi ke ibu kota baru yang akan menimbulkan gap dengan SDM yang ada di sekitar ibu kota baru nantinya. Berikut dampak-dampak yang akan berikut adalah dampak positif dan negatif yang dapat saya sampaikan. Semoga pemerintah dapat mengantisipasinya dan terus mematangkan perencanaan pembangunan IKN ini, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju nantinya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Mulyadi yang telah memberikan pendapatnya. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir, setelah kita tahu penyebab dan dampaknya, yang perlu kita harus tahu juga adalah bagaimana solusinya. Mungkin narasumber ketiga bisa menjelaskan terkait solusinya. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Miyadi Saputra. Kalau dari saya langsung saja ya. Untuk solusinya mungkin tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Mulyadi, antara ketidaksiapan ASN, terus akan terjadinya inflasi dan lain-lain ya. Kalau menurut saya mungkin pemerintah dapat memetakan jabatan yang dipindah diisi oleh ASN pusat yang bakal pindah ke IKN baru. Itu bisa dipetakan sesuai kemampuannya dengan mengadakan mungkin sebagai asesmen sebagai syarat pemindahan ASN ke ibu kota baru agar tidak terjadi kesenjangan skill dan lain-lain. Kemudian kedua, selalu menjadi masalah sarana dan prasarana. Mungkin pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN seperti persiapan rumah dinas, peralatan kantor, dan internet yang memadai untuk penunjang kerja di ibu kota baru nanti. Terus yang ketiga, karena tadi ada dampak positifnya juga, dampak positifnya pembangunan akan lebih pesat ya. Dan pembangunan akan lebih pesat itu tentu dampak negatif dari pembangunan adalah hilangnya lahan hijau. Mungkin pemerintah dapat memikirkan pembangunan lahan hijau agar lahan hijau atau hutan kota agar tidak terjadi masalah-masalah selanjutnya seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya yang sudah terjadi di Pulau Jawa.
Seperti itu, Mbak Reni. Terima kasih Mas Mai telah menguraikan beberapa solusi. Baik, dari diskusi kita kali ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin bisa kita tarik kesimpulan gitu. Kalau dari saya mungkin kesimpulannya ya karena memang apa namanya baru terjadi juga akan ada pemindahan ibu kota baru, pasti ada pro dan kontra, itu wajar. Dan tentunya ada juga dampak positif dan negatif ya. Kita sebagai ASN harus mendukung sepenuhnya juga keputusan pemerintah. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atau sudah? Kalau dari saya cukup sih Mbak, menurut saya. Baik, mungkin Mas Mul sama Mas Elvan ada yang bisa ditambah? Mungkin kalau dari saya juga cukup, Mbak. Ya, dari saya cukup. Baik. Berarti sudah selesai diskusi kita hari ini. Kesimpulannya tadi ya, teman-teman, ada pro dan kontra, ada dampak negatif positif, dan kita harus tetap mendukung sepenuhnya apapun keputusan pemerintah. Dan kita harus siap juga apapun ke depannya nanti. Ya baik, teman-teman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhirin aja. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi, Mbak. Pagi Mbak Reni, terima kasih Mbak. Terima kasih.